20 kejadian dan kebetulan yang benar-benar aneh. Kejadian 1. Pada tahun 1979, majalah Jerman, Das Bestrand, mengadakan lomba mengarang. Para penulis harus mengirimkan cerita yang tidak biasa, tapi harus berdasarkan kisah nyata. Pemenangnya, Walter Kellner dari Munich, akhirnya memenangkan lomba itu dan ceritanya dimuat. Ia menulis tentang saat ia menerbangkan pesawat Cessna 421 antara Sardinia dan Sicily. Pesawatnya mengalami masalah di laut, mendarat di atas air, akhirnya ia terapung-apung Degen. Pelampung darurat cukup lama sebelum akhirnya diselamatkan. Cerita ini tak sengaja dibaca oleh seorang warga Austria, yang namanya juga Walter Kellner, yang menuduh si Kellner dari Jerman telah menjiplak ceritanya. Kellner dari Austria mengatakan bahwa ia menerbangkan pesawat Cessna 421 melewati laut yang sama, mengalami masalah mesin, dan akhirnya harus mendarat di Sardinia. Jadi intinya, itu cerita yang sama, tapi dengan akhir yang berbeda. Majalah tersebut mengecek kebenaran cerita mereka berdua, dan dua-duanya ternyata benar, bahkan nyaris sama persis. Kejadian 2, pada tanggal 28 Juli tahun 1900, Raja Italia Umberto pertama makan malam di sebuah restoran di kota Monza. Ternyata, si pemilik restoran wajahnya sama persis dengan Raja. Nama pemilik restoran itu juga Umberto. Dan nama istrinya juga sama dengan nama Ratu, bahkan restoran itu dibuka pada tanggal yang sama. Dengan pelantikan Raja, si pemilik restoran Umberto mati tertembak keesokan harinya. Begitu pula, Raja Umberto. Kejadian 3. Claude Volbonne membunuh Baron Rodemire de Tarazone dari Perancis pada tahun 1872. 21 tahun sebelumnya, ayah Baron telah dibunuh juga oleh seseorang yang lain yang juga bernama Claude Volbonne. Kejadian 4. Pada 13 Februari 1746, seorang Perancis, Jean-Marie Dubarry, dieksekusi karena telah membunuh ayahnya. Tepat 100 tahun kemudian, tanggal 13 Februari 13, seorang Perancis juga, yang juga bernama Jean-Marie Dubarry, dieksekusi, juga karena membunuh ayahnya. Kejadian 5. Pada tanggal 26 November tahun 1911, 3 orang pria dihukum gantung di Greenberry Hill di London. Setelah terbukti bersalah atas pembunuhan Sir Edmund Berry. Nama mereka bertiga antara lain Green, Berry dan Hill. Kejadian 6. Aktor asal British Anthony Hopkins senang sekali saat ia mendapatkan peran utama dalam film yang berdasarkan sebuah buku berjudul The Girl from Petrovka yang ditulis George Pfeiffer. Beberapa hari setelah menandatangani kontrak, Hopkins pergi ke London untuk membeli buku tersebut. Ia mencoba beberapa toko buku tetapi tidak ada yang menjualnya. Saat menunggu kereta pulang di Leicester Square, ia melihat ada sebuah buku yang tergeletak begitu saja di kursi tunggu. Ajaibnya, ternyata itu buku The Girl from Petrovka. Ternyata kebetulan itu tidak sampai di situ saja. 2 tahun kemudian, saat sedang syuting film di Vienna, Hopkins dikunjungi oleh George Pfeiffer, pengarang buku tersebut. Pfeiffer menyebutkan bahwa ia kehilangan buku miliknya sendiri. Ia meminjamkan buku miliknya, dengan beberapa catatan tulisan tangannya sendiri, kepada temannya, yang kemudian kehilangan buku itu di suatu tempat di London. Dengan terheran-heran, Hopkins memberikan Pfeiffer buku yang ia temukan. "Ini bukunya?" tanyanya, dengan catatan di pinggiran halamannya. "Itu buku yang sama." Kejadian 7. Seorang petugas Inggris, Major Somerford, ketika sedang bertempur di daerah Flanders pada Februari 1918 terjatuh dari kudanya karena tersambar petir dan ia menjadi lumpuh dari pinggang ke bawah. Somerford pensiun dan pindah ke Vancouver. 1 hari pada tahun 1924, saat ia memancing di pinggir sungai, sebuah petir menyambar pohon, di mana ia sedang duduk dan melumpuhkan tubuh bagian kanannya. 2 tahun kemudian, Somerford sudah cukup pulih dan sudah bisa berjalan-jalan di taman, dan ia sedang berjalan di taman itu di musim panas pada tahun 1930 saat sebuah petir kembali menyambarnya, dan akhirnya melumpuhkannya secara permanen. Ia meninggal 2 tahun kemudian. Tetapi petir, nampaknya belum puas dan masih mengejarnya. 4 tahun kemudian, saat badai, petir menyambar kuburan dan menghancurkan sebuah batu nisan. Siapa yang terkubur di bawah nisan? Itu Major Somerford. Kejadian 8.
Pada tahun 1899 sebuah petir membunuh seorang pria saat ia berdiri di halaman belakangnya di Taranto, Italia. 30 tahun kemudian, anaknya mati dengan cara yang sama di tempat yang sama. Pada 8 Oktober 1949, Rolla Primarda, cucu dari korban pertama dan anak dari korban kedua, menjadi korban yang ketiga. Kejadian 9, Henry Ziegler mengira ia sudah berhasil menghindar dari takdirnya. Pada tahun 1883, ia memutuskan hubungan dengan pacarnya. Karena stres gadis itu kemudian bunuh diri. Kakak laki-laki gadis itu sangat marah sehingga ia mengejar Ziegler dan menembaknya. Pria itu setelah mengira ia telah membunuh Ziegler, menggunakan pistolnya untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi Ziegler belum mati. Peluru tersebut ternyata hanya menggores wajahnya dan bersarang di sebuah pohon. Ziegler jadi yakin bahwa ia pria yang beruntung. Tapi beberapa tahun kemudian, Ziegler memutuskan untuk menebang pohon itu, yang masih ada peluru di dalamnya. Tugas itu nampaknya sulit sehingga ia memutuskan untuk meledakkannya. Dengan beberapa dinamit, ledakan itu melontarkan peluru tersebut ke kepala Ziegler dan membunuhnya. Kejadian 10. Cerita tentang kembar identik yang nyaris sama hidup bersama biasanya menakjubkan, tapi mungkin tidak ada yang bisa menyamai cerita dua kembar identik yang lahir di Ohio. Kakak adik, kembar itu terpisah saat lahir, diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Meski tak saling mengenal, kedua keluarga yang berbeda sama-sama menamai mereka James. Dan, kebetulannya belum berhenti sampai di situ saja. Kedua James tumbuh besar tak saling mengenal. Tetapi keduanya mencari pelatihan law enforcement training. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan dalam menggambar mekanik dan pertukangan, dan mereka sama-sama menikahi wanita yang bernama Linda. Mereka berdua punya putra, yang satu dinamai James Alan dan yang satu lagi menamai anaknya James Alan. Kedua kembar itu juga menceraikan istri mereka, dan menikahi wanita lain, yang sama-sama bernama Betty, dan mereka sama-sama punya anjing yang diberi nama Toy. 40 tahun setelah mereka terpisah, kedua kembar itu berkumpul kembali, dan kemudian berbagi cerita kehidupan mereka yang ternyata mirip satu sama lain. Kejadian 11. Pada abad 19, penulis horor terkenal, Edgar Allan Poe, menulis sebuah buku berjudul The Narrative of Arthur Gordon Pym. Buku itu mengisahkan 4 orang yang berhasil selamat dari kecelakaan di laut. Mereka berada di kapal di laut terbuka berhari-hari sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh dan memakan petugas kabin yang bernama Richard Parker. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1884, sebuah kapal, Mignonet, tenggelam. Yang selamat, hanya 4 orang, yang berada di kapal kecil berhari-hari. Kemudian diketahui, anggota kru yang lebih senior, membunuh dan memakan petugas kabin. Nama petugas kabin itu Richard Parker. Kejadian 12. Pada tahun 2002, dua pria bersaudara kembar berumur 70 tahun mati dalam jam yang sama di jalan yang sama tapi kecelakaan yang berbeda di Finlandia. Kakak kembarnya mati saat ia tertabrak kereta lori saat ia mengendarai sepedanya di Rahe, 600 km dari Helsinki. Ia mati hanya 1,5 km dari tempat di mana saudaranya dibunuh. Ini benar-benar kebetulan yang pantas diingat. Meskipun jalannya cukup padat, tapi kecelakaan tidak terjadi setiap hari. Petugas polisi Marja, Lina Huhtala saat diwawancara Reuters mengatakan, "Aku jadi merinding saat aku tahu mereka ternyata bersaudara dan kembar identik. Aku jadi berpikir mungkin yang di atas sana punya rencana untuk hal ini." SOS, BBC News. Kejadian 13. Joseph Eichner adalah seorang pelukis potret pada abad 19 di Austria yang nampaknya seorang pria yang tidak bahagia. Ia beberapa kali mencoba bunuh diri. Pertama kalinya, saat berusia 18 tahun ia mencoba gantung diri, tetapi dicegah oleh kehadiran seorang biksu Capuchin yang misterius. Waktu berusia 22 tahun ia mencoba gantung diri lagi, tetapi ia lagi-lagi diselamatkan oleh biksu yang sama. 8 tahun kemudian, ia diajukan ke tiang gantungan karena kegiatan politiknya. Sekali lagi, hidupnya diselamatkan oleh campur tangan biksu yang sama. Pada usia 68, Eichner akhirnya berhasil bunuh diri, kali ini menggunakan pistol. Upacara pemakamannya dipimpin oleh biksu Capuchin. Yang sama, seorang pria yang bahkan Eichner saja tak pernah tahu namanya. SOS, Ripolis, Giant Book of Believe It or Not.
Kejadian 14. Pada tahun 1858, Robert Fallon ditembak mati oleh teman-teman main pokernya. Fallon, menurut mereka, telah memenangkan $600 dengan cara curang. Setelah posisi Fallon kosong dan tak ada satu pemain pun yang bersedia mengambil uang $600 yang penuh kesialan itu, mereka kemudian menemukan pemain baru untuk menggantikan posisi Fallon dan memberikannya uang orang mati. $600 tersebut untuk dipertaruhkan. Saat polisi tiba untuk menyelidiki pembunuhan, pemain baru itu telah melipat gandakan uang $600. Jadi $2.20. Polisi meminta agar $600 yang asli diberikan kepada keturunan Fallon, dan ternyata pemain baru tersebut adalah anak Fallon, yang sudah tak pernah bertemu dengan ayahnya selama 7 tahun. Sos, Ripley's Giant Book of Believe It or Not. Kejadian 15. Ketika Norman Mailer memulai novelnya Barbary Shore, ia tak berencana menggunakan mata Rusia sebagai karakter dalam novelnya. Namun sembari ia menulis, ia mulai memperkenalkan mata-mata Rusia sebagai karakter kecil. Semakin ia menulis, mata-mata tersebut menjadi karakter yang dominan. Setelah novelnya selesai, U.S. Immigration Service menahan seorang pria yang tinggal satu lantai di atas Mailer di apartemen yang sama. Ia adalah Kolonel Rudolf Abel, yang dicurigai sebagai mata-mata Rusian kelas atas yang bekerja di US saat itu. Sos, Science Digest. Kejadian 16. Pada tahun 1920, 3 orang pria Inggris bepergian menggunakan kereta melalui Peru. Pada saat mereka berkenalan, hanya ada mereka di ruangan tersebut. Perkenalan mereka tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pria pertama nama akhirnya Bingham, dan pria kedua nama akhirnya Powell. Pria yang ketiga, ternyata bernama Bingham Powell. Mereka bertiga tidak berhubungan sama sekali. Kejadian 17. Pada tahun 1975, saat sedang mengendarai motor di Bermuda, seorang pria tak sengaja tertabrak mati sebuah taksi. 1 tahun kemudian, kakak laki-laki dari pria ini mati dengan cara yang sama. Bahkan, ia mengendarai motor yang sama. Tak hanya itu, ia juga ditabrak oleh pengendara taksi yang sama, bahkan taksi itu sedang membawa penumpang yang sama. Kejadian 18. Tahun 1950 di kota Nebraska, 15 orang anggota paduan suara seharusnya berkumpul di gereja pada jam 7.20. Dalam hidupnya mereka jarang sekali terlambat, bahkan hampir tidak pernah TP mereka. Semua datang terlambat pada hari itu karena berbagai alasan. Tiba-tiba saja pada jam 7.25, gereja itu hancur ditabrak pesawat. 15 orang itu selamat secara kebetulan. Kejadian 19. Tahun 1976 seorang bayi jatuh dari lantai 14 dan mendarat tepat dalam pelukan seorang pria Inggris yang bernama Joseph Figlock. Setahun kemudian seorang bayi kembali jatuh dari lantai yang sama, dan kembali diselamatkan oleh Joseph Figlock. Kejadian 20. Seorang wanita Belanda menemukan cincinnya sendiri yang telah lama hilang dalam kentang yang hendak ia makan. Kemungkinan cincin tersebut jatuh ke ladang kentang dan akhirnya berada dalam kentang.